sanca 2 terus naon deui teh? Alah anjing, naon hungkul etas ya? Orai sapi, awas eta kadang ngencak. Di tengah hamparan sawah Banjaran, Kabupaten Bandung, takdir seorang bocah berusia 10 tahun tertulis bukan di atas lembar buku sekolah, melainkan di antara sisik-sisik dingin ular berbisa yang meliuk di tangannya. Namanya Dika. Saat anak-anak seusianya sedang riuh di dalam kelas, Dika justru bertaruh nyawa di semak belukar. Setiap ular yang ia tangkap, setiap Rp10.000 yang ia terima, adalah nafas bagi adik-adiknya yang lapar. Inilah potret memilukan kemiskinan ekstrim di Jawa Barat, di mana masa kecil dikorbankan demi sesuap nasi. Namun keheningan nasib Dika pecah saat sosok Kang Deddy Mulyadi atau KDM hadir langsung di hadapannya. Tanpa jarak, tanpa sekat, KDM menemui Dika tepat di saat bocah itu sedang menggenggam maut. KDM menatap lekat mata Dika, melihat ada keberanian yang salah tempat, sebuah keberanian yang lahir dari keputusasaan. Pertemuan ini bukan sekedar kunjungan formal, melainkan sebuah konfrontasi antara nurani seorang pemimpin dengan realitas pahit rakyatnya. KDM langsung bertanya dengan nada yang menggetarkan, menanyakan mengapa Dika berada di sana dan bukan di bangku sekolah. KDM kemudian melangkah lebih jauh, masuk ke dalam lilitan masalah keluarga Dika yang ternyata jauh lebih gelap dari yang terlihat di permukaan. Ia mendapati Dika telah 2 tahun meninggalkan bangku sekolah, bukan karena malas, melainkan karena luka batin akibat perundungan dan beban ekonomi yang menghimpit. Kenapa berhenti sekolah, Kak? Ada yang ngebully. Tak berhenti di situ, KDM juga mendapati ada anggota keluarga yang kehilangan kewarasan, bergulat dengan gangguan jiwa akibat tekanan hidup yang tak tertanggungkan. Di hadapan KDM, sang ibu bercerita tentang upah mencuci yang hanya Rp3.000 dan utang warung yang tak kunjung lunas. Mama kerja apa? Ngambil sampah, terus? Nyuci. Jadi mama kerja. KDM terdiam. Ia melihat sebuah sistem yang sedang runtuh di dalam satu keluarga kecil. Melihat kenyataan yang begitu hancur, KDM langsung mengambil peran sebagai penyelamat. Ia menegur Dika dengan kasih sayang seorang bapak, melarangnya menyentuh ular lagi demi keamanan ekosistem dan keselamatan jiwanya. Namun KDM tahu, larangan tanpa solusi adalah omong kosong. Di depan mata Dika yang berkaca-kaca, KDM menjanjikan perubahan besar. Ia memberikan bantuan tunai sebesar Rp10 juta sebagai jaminan bahwa Dika harus kembali ke sekolah. Uang itu bukan sekedar hadiah, tapi adalah modal untuk memulihkan martabat Dika agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia. Perhatian KDM kemudian beralih pada kesehatan keluarga tersebut. Ia menegaskan bahwa kemiskinan tidak akan pernah pergi selama penyakit masih berkuasa. Dengan ketegasan seorang pemimpin, KDM menginstruksikan tim medis untuk segera membawa sang kakek berobat agar TBC-nya tuntas. Ia juga menjamin bahwa anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua untuk dirawat secara layak atas biaya pemerintah. KDM sedang melakukan pembedahan sosial secara langsung di lapangan. Bagi KDM, kasus Dika adalah cermin retak dari kondisi sosial yang harus segera diperbaiki. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin berarti berani kotor, berani terjun ke lumpur, dan berani mengambil tanggung jawab atas nyawa yang hampir padam. Apa yang dilakukan KDM di Banjaran adalah sebuah pesan kuat bahwa tidak boleh ada anak yang harus memegang ular demi bisa jajan, dan tidak boleh ada keluarga yang terkubur hidup-hidup oleh penyakit karena kemiskinan. Kini, Dika memiliki harapan baru, bukan lagi tentang ular apa yang akan ia tangkap besok, melainkan tentang pelajaran apa yang akan ia baca di sekolah nanti. Pertemuan dengan KDM telah mengubah takdirnya secara total. Melalui tangan KDM, harapan itu kembali tumbuh, meyakinkan kita semua bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan pendidikan adalah hak yang tak boleh dirampas oleh keadaan. Kisah Dika membuktikan bahwa kasih sayang tak kenal usia. Meski berat, ia tetap berjuang demi adik-adiknya. Menurut kalian, gimana perjuangan anak sehebat ini? Drop doa terbaik kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk kawal terus kisah inspiratif lainnya.